Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana tragisnya akhir kehidupan seseorang yang menghabiskan hidupnya untuk menentang kebenaran? Kisah Abu Lahab dan istrinya adalah salah satu cerita nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Lahab. Bukan sekadar kisah sejarah, tetapi sebuah peringatan yang abadi tentang bagaimana kesombongan, kebencian, dan permusuhan terhadap kebenaran bisa menyeret manusia pada kehinaan yang tiada akhir. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad, yang seharusnya menjadi orang pertama yang mendukung dakwah keponakannya, justru menjadi musuh utama. Sejak awal, Abu Lahab menolak risalah Islam dengan penuh kebencian. Ia tidak hanya menentang dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan, hinaan, dan makar. Bahkan, istrinya, Ummu Jamil, menjadi rekan sehidup semati dalam permusuhan itu. Mereka berdua tidak hanya bersekongkol untuk menjatuhkan Nabi, tetapi juga menabur kebencian dan fitnah di tengah masyarakat Quraisy. Sampai akhirnya, Allah menurunkan wahyu yang sangat tegas, sebuah surah pendek namun penuh makna. Surah Al-Lahab. Dalam 5 ayat singkat, Allah telah menetapkan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan binasa. Mereka diabadikan sebagai simbol kebencian yang berujung pada kehinaan dunia dan azab akhirat. Namun sahabat sekalian, kisah ini bukan hanya tentang kecaman atau hukuman. Di baliknya, tersimpan pelajaran besar bagi kita semua. Bahwa sebesar apapun kedudukan seseorang di dunia, jika ia menolak kebenaran, maka kehormatan itu tidak akan menolongnya sedikit pun. Abu Lahab adalah salah satu orang paling terpandang di Makkah, kaya raya, disegani, dan punya pengaruh besar di kalangan Quraisy. Tapi kekayaan itu sama sekali tidak berguna ketika ia memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Yang lebih mengerikan lagi adalah bagaimana Allah memperlihatkan kehinaan Abu Lahab di dunia sebelum azab akhirat menjemputnya. Sejarah mencatat, ia wafat dengan cara yang sangat menyedihkan. Penyakit menjijikan menyerang tubuhnya, membuat keluarganya pun menjauh darinya. Bahkan, mayatnya dibiarkan membusuk beberapa hari karena tidak ada yang berani mengurusnya, sampai akhirnya dilempar ke sebuah lubang dengan batu-batu, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa dimuliakan. Begitulah akhir dari seorang musuh Allah. Dan istrinya, Ummu Jamil, yang juga ikut menentang dakwah, mendapatkan celaan langsung dari Allah dalam Al-Quran, disebut sebagai pembawa kayu bakar di neraka jahanam. Suatu kehinaan yang tidak pernah terhapus, dibaca oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Sahabat sekalian, bukankah ini sebuah kisah yang mengguncangkan hati? Bayangkan, nama Abu Lahab dan istrinya akan selalu diingat bukan sebagai orang mulia, tetapi sebagai simbol kehinaan. Padahal mereka adalah tokoh terpandang di dunia. Tetapi Allah memperlihatkan bagaimana dunia dan akhirat bisa berbalik 180 derajat. Maka dari itu, mari kita renungkan kisah ini bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai cermin untuk kehidupan kita. Jangan sampai kesombongan, kebencian, dan permusuhan terhadap kebenaran menutup hati kita, sehingga kita pun berakhir tragis seperti Abu Lahab. Inilah kisah tragis yang perlu kita pelajari dengan seksama. Kisah kematian Abu Lahab dan istrinya. Mari kita ikuti perjalanan lengkapnya dalam 5 bagian pembahasan yang penuh hikmah. Sahabat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah. Abu Lahab adalah salah satu tokoh Quraisy yang namanya sangat terkenal dalam sejarah Islam. Namanya asli adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi Muhammad. Sebagai seorang bangsawan Quraisy, ia memiliki kedudukan terhormat di Mekkah. Wajahnya yang tampan bercahaya membuatnya dijuluki Abu Lahab, yang artinya bapak yang bercahayanya merah api. Namun ironisnya, justru gelar itulah yang menjadi simbol kebinasaannya, karena Allah menyinggungnya dalam Al-Quran dengan azab api neraka yang menyala-nyala. Abu Lahab dikenal bukan hanya sebagai penentang keras dakwah Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai sosok yang sangat sombong, penuh kebencian, dan dengki terhadap risalah Tauhid. Ia menolak ajaran Islam bukan karena tidak mengerti kebenarannya, melainkan karena gengsi dan kesombongan. Baginya, menerima Islam berarti mengakui keunggulan keponakannya,
Muhammad, dan itu akan menjatuhkan martabatnya di mata Quraisy. Sejak awal, Abu Lahab sudah menunjukkan penentangan. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, lalu berdakwah secara terang-terangan di Bukit Syafa, justru Abu Lahablah yang paling pertama menentangnya dengan kata-kata kasar. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa saat Nabi mengumpulkan Quraisy dan menyeru mereka kepada tauhid, Abu Lahab dengan wajah murka berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Ucapan inilah yang menyebabkan turunnya surah khusus dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Lahab, Al-Masad, yang secara tegas mengabadikan kebinasaan Abu Lahab dan istrinya. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb, tidak kalah buruk dari suaminya. Ummu Jamil binti Harb, yang juga merupakan saudara perempuan Abu Sufyan, adalah wanita yang sangat sombong, penuh kebencian, dan ahli fitnah. Al-Quran menggambarkannya sebagai hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Para mufassir menafsirkan istilah ini dengan dua makna. 1. Secara hakikat, ia kerap meletakkan duri dan kayu berduri di jalan yang dilalui Nabi dengan niat menyakiti beliau. 2. Secara majazi, ia adalah penyebar fitnah, ghibah, dan kebencian. Seakan-akan ia mengumpulkan kayu untuk menyalakan api permusuhan. Mereka berdua adalah pasangan yang serasi dalam keburukan. Suami istri ini tidak hanya menolak dakwah Nabi, tetapi juga berusaha keras merusaknya dengan segala cara, menghina, menjelekkan, menyakiti fisik, bahkan menyebarkan fitnah agar orang-orang menjauhi Rasulullah. Surah Al-Lahab, pengumuman kehinaan. Allah menurunkan surah Al-Lahab sebagai jawaban atas ucapan Abu Lahab. Ayat-ayatnya berbunyi, Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu, wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masadin. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Al-Lahab 1-5. Turunnya surah ini menjadi tamparan keras bagi Abu Lahab. Ia sangat marah karena disebut namanya secara jelas dalam Al-Quran. Betapa tidak, surah ini mengumumkan kebinasaan dirinya dan istrinya bahkan ketika mereka masih hidup. Tidak ada satupun tokoh Quraisy lain yang disebutkan secara langsung namanya dalam Al-Quran selain dia. Inilah penghinaan sekaligus penegasan dari Allah, bahwa akhir hidup mereka pasti berakhir tragis. Simbol kesombongan dan penentangan. Mengapa Abu Lahab begitu keras menentang dakwah Islam? Sebab utamanya adalah kesombongan dan rasa takut kehilangan kehormatan duniawi. Dia khawatir jika mengikuti Islam, ia harus tunduk pada ajaran yang dibawa oleh Muhammad, keponakannya sendiri yang dulu ia anggap hanya anak yatim miskin. Selain itu, Abu Lahab adalah orang kaya raya. Harta melimpah membuatnya merasa tidak membutuhkan petunjuk. Ia beranggapan bahwa kemuliaan dunia bisa menyelamatkannya. Padahal Allah sudah menegaskan, tidak berguna baginya harta dan segala apa yang dia usahakan. Ummu Jamil pun tidak kalah angkuh. Sebagai wanita bangsawan, ia merasa terhina bila suaminya dikalahkan oleh keponakan yang membawa agama baru. Karena itu, ia ikut menyalakan api kebencian dan menyebarkan permusuhan. Sahabat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah. Sejak awal risalah Islam disampaikan secara terbuka oleh Nabi Muhammad, Abu Lahab tampil sebagai penentang paling keras. Padahal Abu Lahab bukanlah orang asing bagi Rasulullah. Ia adalah paman beliau, saudara kandung dari Abdullah, ayah Nabi. Dengan demikian, hubungan darah dan keluarga sangat dekat. Namun kedekatan itu tidak membuatnya berempati, justru menjadi saksi nyata bagaimana kebencian bisa menutup hati dari kebenaran. Ketika Nabi pertama kali menerima wahyu di Gua Hira dan turun ayat-ayat awal dari surah Al-Alaq, beliau masih menyampaikan risalah secara sembunyi-sembunyi.
Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, dimulai dari keluarga terdekat. Pada saat itulah, Rasulullah mengumpulkan Bani Hashim dan kerabatnya di Bukit Syafa untuk menyeru mereka kepada Allah. Dengan suara lantang, beliau berkata, "Wahai Bani Hashim, wahai keturunan Abdul Muttalib, jika aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka serentak menjawab, "Ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Maka sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian, di hadapan azab yang sangat pedih." Mendengar itu, spontan Abu Lahab bangkit dengan wajah marah. Ia berteriak lantang di hadapan semua orang, "Celaka engkau, wahai Muhammad! Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua?" Ucapan itu bukan hanya menolak seruan Nabi, melainkan penghinaan yang disampaikan di hadapan khalayak. Dari peristiwa inilah kemudian turun firman Allah yang abadi sepanjang zaman, yaitu surah Al-Masa. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. C.S. Al-Masad Sata. 1. Ayat ini menjadi penegasan bahwa Abu Lahab telah ditetapkan sebagai sosok yang celaka, musuh besar dakwah Islam, dan tidak akan mendapat hidayah. Inilah satu-satunya orang yang disebut namanya secara langsung dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Sejak saat itu, Abu Lahab semakin memusuhi Nabi. Ia menggunakan segala cara untuk melemahkan dakwah. Ketika orang-orang Quraisy mulai terpengaruh oleh ajaran Tauhid, Abu Lahab berdiri di hadapan mereka untuk menakut-nakuti, menyebarkan kebohongan, bahkan menghina Nabi. Jika ada kabilah dari luar Makkah datang untuk mendengar dakwah Rasulullah, Abu Lahab akan mengikuti mereka seraya berkata, "Jangan dengarkan dia, Muhammad itu pembohong. Ia membawa agama baru untuk memecah belah keluarga kalian." Kebencian itu tidak hanya datang dari dirinya, tetapi juga ia tularkan kepada istrinya, Ummu Jamil, perempuan yang juga terkenal dengan julukan Hamalat al-Hasab, pembawa kayu bakar. Ia dikenal gemar menyebar fitnah, menghasut, dan melempar duri-duri di jalan yang biasa dilalui Rasulullah agar menyakiti beliau. Sungguh, Abu Lahab menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa dimuliakan secara nasab dan status sosial, namun terhina karena menentang kebenaran. Ia adalah tokoh Quraisy terpandang, kaya raya, bahkan disegani. Namun harta, kedudukan, dan pengaruhnya tidak mampu menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Surah Al-Masad dengan jelas menegaskan, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba." Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. C.S. Al-Masad 2. Ayat ini turun sebagai sindiran tajam terhadap kesombongan Abu Lahab. Ia mengira kekayaannya bisa melindungi dirinya dari azab Allah. Namun justru kekayaan itu menjadi penyebab semakin congkaknya hatinya hingga ia menolak kebenaran. Tidak hanya menolak dakwah, Abu Lahab juga berperan dalam menghalangi orang lain untuk beriman. Ia menjadi simbol permusuhan, sebagaimana Fir'aun di masa Nabi Musa atau Namrud di masa Nabi Ibrahim. Bahkan, derajat kebenciannya semakin nyata ketika dua putranya, Utbah dan Utaibah, dipaksa untuk menceraikan putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Itu dilakukan bukan karena alasan pribadi, tetapi murni sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi. Sikap Abu Lahab ini benar-benar menunjukkan bagaimana kebencian bisa membutakan mata hati. Padahal, ia tahu kali siapa Muhammad. Ia tumbuh besar bersama beliau, menyaksikan akhlak mulia keponakannya yang mendapat julukan Al-Amin, yang terpercaya. Namun, semua kebaikan itu hilang di matanya karena kesombongan. Abu Lahab lebih memilih mempertahankan status, harta, dan kebanggaan jahiliyah daripada menerima kebenaran yang datang dari Allah. Maka tidak mengherankan, setiap kali Rasulullah berbicara di depan khalayak, Abu Lahab selalu menjadi pengganggu utama. Bahkan ketika musim haji, saat Nabi menyampaikan dakwah kepada para kabilah di Mina, Abu Lahab mengikuti beliau dari belakang sambil berteriak, "Jangan dengarkan dia, ia hanya ingin memisahkan kalian dari agama nenek moyang kalian." Kebencian Abu Lahab benar-benar tanpa batas.
Ia menjadi teladan buruk tentang bagaimana seorang kerabat dekat bisa berubah menjadi musuh paling keras hanya karena hati yang dipenuhi kesombongan. Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah. Setelah pecahnya peristiwa Perang Badar, kabar kekalahan Quraisy mengguncang seluruh kota Mekah. Pasukan yang pulang membawa berita memilukan. Banyak pemuka Quraisy yang terbunuh, sebagian ditawan, dan sisanya lari ketakutan. Bagi Abu Lahab, peristiwa ini bukan sekadar kabar duka, melainkan tamparan keras terhadap harga dirinya. Sebab ia adalah salah satu tokoh yang memilih tidak ikut berperang dengan alasan sakit dan uzur, namun tetap memberikan dukungan penuh dalam bentuk harta. Ketika ia mendengar kabar bahwa kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang besar, amarahnya meledak. Abu Lahab merasa tercoreng, dihina, dan dipermalukan di hadapan masyarakat Makkah. Ia tak menyangka bahwa dakwah Muhammad yang ia anggap lemah itu justru berbalik menjadi kekuatan besar yang menggetarkan kabilah Quraisy. Dalam kondisi batin yang penuh amarah, Allah menurunkan hukuman pedih kepadanya. Beberapa hari setelah kekalahan Quraisy, Abu Lahab terserang penyakit aneh. Sejarawan meriwayatkan bahwa penyakit itu adalah adasah, semacam penyakit kulit menular yang mirip dengan lepra atau bisul berair. Tubuhnya membengkak, bernanah, dan berbau sangat busuk. Penyakit ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membuat orang-orang di sekitarnya menjauh karena jijik dan takut tertular. Betapa hina keadaannya, orang yang dulu disegani, yang selalu duduk dengan angkuh di majelis Quraisy, kini terbaring di rumahnya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu memujanya. Tidak ada yang mau mendekat, bahkan anak-anak dan kerabatnya pun merasa jijik. Penyakit ini datang begitu cepat, seakan-akan menjadi jawaban langsung dari Allah atas permusuhan Abu Lahab kepada nabinya. Sementara itu, istrinya, Ummu Jamil, yang dulu sangat gencar menebar fitnah terhadap Nabi, juga tidak mampu berbuat banyak. Perempuan yang dikenal keras lidahnya itu hanya bisa menyaksikan suaminya merintih, tubuhnya penuh luka, dan aroma busuk menyebar ke seluruh rumah. Namun ia tidak menolongnya dengan kasih sayang, justru ia pun menjauh karena takut ikut menanggung aib dan bau menjijikan itu. Inilah balasan yang nyata. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kesombongan dan kebencian, akhirnya Allah hinakan dengan penyakit yang memalukan, membuat orang-orang menutup hidung dan enggan mendekat. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 45. Maka betapa banyak kota yang kami binasakan, ketika penduduknya zalim, maka kini tembok-temboknya roboh runtuh di atas atapnya, dan banyak sumur yang ditinggalkan serta istana yang kosong. Begitulah kondisi Abu Lahab. Meski ia tidak langsung binasa dalam perang, Allah timpakan hukuman yang lebih hina. Mati dalam keadaan sakit menjijikkan, ditolak dan dijauhi. Hari demi hari, kondisi Abu Lahab semakin memburuk. Bisul-bisul di tubuhnya pecah, nanah mengalir, dan baunya semakin busuk. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Bahkan ketika ajalnya semakin dekat, keluarganya pun tidak merawatnya dengan baik. Mereka hanya menunggu kematiannya dengan perasaan takut sekaligus lega, karena tidak tahan melihat penderitaannya. Akhirnya 7 hari setelah Perang Badar, Abu Lahab menghembuskan napas terakhir. Namun kisah tragisnya tidak berhenti di situ. Sebab setelah kematiannya, tidak ada yang berani mendekati jenazahnya. Anak-anaknya pun tidak mau memandikan, mengkafani, atau menguburkannya. Mereka takut tertular penyakit dan merasa malu mengurus mayat yang hina itu. Jenazah Abu Lahab dibiarkan terbujur beberapa hari, hingga tubuhnya membengkak dan bau busuknya menyebar ke seluruh penjuru Makkah. Orang-orang Quraisy yang dulu segan kepadanya, kini mencibir dan menjauhinya. Abu Lahab, musuh keras Nabi, benar-benar mendapat balasan yang memalukan. Akhirnya, karena takut akan murka masyarakat dan demi menutup aib keluarga, anak-anaknya memutuskan untuk menguburkannya dengan cara yang sangat hina. Mereka tidak memandikannya, tidak mengkafaninya, bahkan tidak menyentuh jenazahnya. Dengan menggunakan tongkat, mereka mendorong tubuh Abu Lahab ke sebuah lubang, lalu melempari tanah dan batu dari jauh sampai jenazahnya tertimbun.
Tidak ada doa, tidak ada penghormatan, hanya rasa jijik dan takut. Betapa ironis, orang yang hidup dengan harta berlimpah, yang suka berbangga dengan kekayaannya, akhirnya mati tanpa ada satu pun kain kafan yang membungkus tubuhnya. Ia yang dulu dielu-elukan sebagai pembesar Quraisy, mati dalam kehinaan. Tidak ada yang rela menyentuh jenazahnya. Inilah bukti nyata kebenaran firman Allah dalam surah Al-Lahab. Binasa kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia benar-benar binasa. Kata tabat dalam ayat ini berarti kehancuran yang total, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Di dunia, Abu Lahab dihina dengan kematian yang menjijikan. Sedangkan di akhirat, Allah sudah siapkan baginya neraka yang menyala-nyala. Sobat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah. Setelah kita menyaksikan bagaimana Abu Lahab tenggelam dalam kesombongan, kebencian, dan akhirnya mendapat laknat dari Allah, kisah tragis ini tidak lengkap tanpa menyebutkan peran istrinya, Ummu Jamil binti Harb, saudara perempuan dari Abu Sufyan, tokoh besar Quraisy. Ummu Jamil bukanlah istri yang menasihati suaminya agar berhenti dalam kebencian. Sebaliknya, ia menjadi bahan bakar yang menyalakan api permusuhan Abu Lahab terhadap Rasulullah. Allah bahkan menyebutkan namanya dalam surat yang sama. Dan istrinya adalah pengemudi unta. Fi jidiha hablun min masadin. Dan istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Masad ayat 4-5. Ayat ini menggambarkan dua hal besar. 1. Hammalata al-hasab, ia adalah pembawa kayu bakar. Bukan sekadar dalam arti fisik, tapi kiasan untuk orang yang suka mengobarkan api fitnah. Ia berjalan dari rumah ke rumah, dari telinga ke telinga, menyebarkan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. 2. Fi jidiha hablun min masad, di lehernya ada tali dari sabut, sebuah penghinaan yang sangat keras. Di dunia ia suka mengikat kayu bakar untuk menyakiti orang lain. Di akhirat ia akan diikat dengan tali neraka sebagai balasan dari perbuatannya. Ummu Jamil dikenal sebagai wanita yang kejam lidahnya. Ia menebarkan ejekan, menghina Nabi, bahkan berani menyebarkan syair-syair yang melecehkan beliau. Setiap langkah dakwah Nabi di Mekah selalu dibayang-bayangi oleh suaminya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Mereka seperti pasangan yang bersekongkol dalam kebencian. Ketika turun surat Al-Masad yang menyebut dirinya secara langsung, Ummu Jamil marah besar. Ia datang ke Ka'bah sambil membawa batu, mencari Nabi dengan niat ingin melukai beliau. Namun dengan perlindungan Allah, matanya tidak mampu melihat Nabi yang saat itu duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ia hanya melihat Abu Bakar dan bertanya dengan penuh amarah, "Mana sahabatmu itu yang telah mencela aku?" Abu Bakar heran. Bagaimana mungkin Ummu Jamil tidak bisa melihat Nabi yang ada tepat di hadapannya? Inilah bukti kuasa Allah menjaga utusannya. Sobat sekalian, peran Ummu Jamil dalam sejarah ini memberi kita pelajaran bahwa kebencian bukan hanya bisa datang dari para lelaki perkasa seperti Abu Lahab, tetapi juga dari wanita yang hatinya dipenuhi dendam. Ia tidak hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga menjerumuskan suaminya lebih dalam ke dalam kesesatan. Tragisnya, kebersamaan mereka yang penuh kebencian itu tidak berakhir dengan kebahagiaan dunia, apalagi akhirat. Mereka saling menopang dalam permusuhan terhadap kebenaran, dan akhirnya saling menyeret menuju azab Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, pasangan hidup bisa menjadi penolong menuju surga, atau justru menyeret ke neraka. Semuanya bergantung pada pilihan iman atau kufur. Saudaraku, setiap kisah dalam sejarah memiliki ujung, dan ujung kehidupan Abu Lahab serta istrinya adalah bukti nyata dari janji Allah. Mereka berdua meninggal bukan hanya dengan tubuh yang hancur, tetapi dengan nama yang terhina sepanjang zaman. Setelah terkena penyakit kulit yang menjijikkan, tubuh Abu Lahab mengeluarkan nanah dan bau busuk yang tak tertahankan. Keluarganya sendiri enggan mendekat karena takut tertular. Bayangkan, seorang tokoh Quraisy yang dahulu disegani, kini ditinggalkan sendirian tanpa ada yang mau menyentuhnya. Saat ajal menjemput, ia mati sendirian, tanpa doa, tanpa penghormatan,
bahkan tanpa kasih sayang dari orang terdekatnya. Ketika jenazahnya tergeletak membusuk di rumahnya, orang-orang pun enggan mengangkatnya. Akhirnya, ia hanya didorong dengan kayu, lalu dilemparkan ke sebuah lubang dan ditimbun dengan batu dari kejauhan. Tidak ada kain kafan yang layak, tidak ada prosesi pemakaman terhormat, hanya kehinaan yang menyelimutinya. Sementara itu, istrinya Ummu Jamil juga tidak luput dari azab Allah. Setelah kepergian suaminya, hidupnya penuh kesengsaraan. Sifat angkuh dan keras kepalanya menjadikan ia tetap dalam kekafiran, hingga ajal menjemputnya dengan keadaan hina. Kedua pasangan ini menjadi contoh abadi bahwa kedudukan, harta, dan keturunan tak akan pernah menyelamatkan seseorang dari murka Allah jika ia menentang kebenaran. Sobat Ibnu Khalid, kisah ini bukan sekadar cerita tentang orang masa lalu. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Abu Lahab dan istrinya telah diberi peringatan langsung melalui wahyu, namun mereka tetap memilih jalan kesombongan. Allah abadikan nama mereka dalam surah Al-Masad agar manusia sepanjang zaman bisa mengambil pelajaran. Jangan pernah menentang Allah dan Rasul-Nya, sebab akibatnya bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Maka dari itu, mari kita jadikan kisah ini sebagai bahan renungan. Jangan biarkan hati kita keras seperti Abu Lahab, yang meski tahu kebenaran, tetap menolak karena kesombongan. Jangan pula kita menjadi seperti Ummu Jamil yang menjadikan kebencian sebagai bahan bakar hidupnya hingga menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Sobat, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu rendah hati mau menerima kebenaran dan menjauhkan diri dari sifat sombong serta kedengkian. Karena hidup ini singkat, dan pada akhirnya yang kita bawa hanyalah iman dan amal saleh. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Ibnu Khalid dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga yang subscribe diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dijaga keluarganya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab.